Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan 7 wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang ia terus pegang sampai akhir hayatnya. Dalam hangat-hangatnya gerakan revolusi itu, Abu Dzar tetap memelihara amanat Allah dan Rasulnya dan meresapkan sampai ke tulang sumsumnya nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menggunakan senjata. Dan seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang gaib, terutama mengenai Abu Dzar dan masa depannya, maka disampaikannya lah nasihat amat berharga itu. Oleh sebab itu, Abu Dzar tak hendak menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar sebagian orang yang gemar menyalakan fitnah telah menggunakan ucapan dan dakwahnya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Pada suatu hari, sewaktu ia sedang berada di Rabadhah, datanglah perutusan dari Kufah memintanya untuk mengibarkan bendera pemberontakan terhadap khalifah. Maka disemburinya mereka dengan kata-kata tegas sebagai berikut: "Demi Allah, seandainya Utsman hendak menyalibku di tiang kayu yang tertinggi atau di atas bukit sekalipun, tentulah saya dengar titahnya dan saya taati. Saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Dan seandainya ia menyuruhku berkelana dari ujung ke ujung dunia, tentulah akan saya dengar dan taati. Saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Begitupun jika ia menyuruhku pulang ke rumahku, tentulah akan saya dengar dan taati. Saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku." Itulah dia seorang pahlawan yang tidak menginginkan sesuatu tujuan duniawi, dan karena itu Allah melimpahinya pandangan tembus, hingga sekali lagi ia melihat bahaya dan bencana yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata, maka dijauhinya. Sebagaimana ia telah melihat apa akibatnya bila ia membisu dan tidak buka suara, yang tidak lain dari bahaya dan bencana, maka dihindarinya pula. Lalu ditariklah suaranya bukan pedangnya, menyerukan ucapan benar dan kata-kata tegas, tanpa suatu keinginan pun yang mendorong atau akibat yang akan menghalanginya. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaganya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala godaan kehidupan dunia. Ia akan menghabiskan sisa umurnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam tentang harta dan kekuasaan. Karena keduanya mempunyai daya tarik dan pangkal fitnah yang dikhawatirkan Abu Dzar terhadap kawan-kawannya yang telah memikul panji-panji Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang harus tetap memikulnya untuk seterusnya. Di samping itu, kekuasaan dan harta merupakan urat nadi kehidupan bagi umat dan masyarakat. Hingga bila keduanya telah beres, maka nasib manusia pun akan menghadapi bahaya besar. Abu Dzar berkeinginan agar tak seorang pun di antara sahabat Rasul menjadi pejabat atau pengumpul harta, tetapi hendaklah mereka tetap menjadi pelopor kepada hidayah Allah dan pengabdi baginya. Ia telah mengenali benar tipu daya dunia dan harta ini, dan menyadari pula bahwa Abu Bakar dan Umar tak mungkin bangkit kembali. Telah pula didengarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sahabat-sahabatnya akan daya tarik dari jabatan ini dan dinasihatkannya, "Innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Ia merupakan amanat dan di hari kiamat menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya secara benar dan menunaikan kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Demikian ketatnya Abu Dzar mengenai hal ini, sampai-sampai ia menjauhi saudara dan handai taulannya. Jika tak boleh dikatakan memutuskan hubungan dengan mereka, disebabkan mereka telah menjadi pejabat
yang dengan sendirinya memiliki harta dan berkecukupan. Pada suatu hari, ia ditemui oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan demi dilihatnya Abu Dzar, maka dibentangkan kedua tangannya sambil berseru kegirangan dengan pertemuan itu. "Selamat wahai Abu Dzar, selamat wahai saudaraku." Tetapi Abu Dzar menolak, katanya, "Aku bukan saudaramu lagi. Kita bersaudara dulu sebelum kamu menjadi pejabat dan gubernur." Demikian pula ketika pada suatu hari ia ditemui oleh Abu Hurairah yang memeluknya sambil mengucapkan selamat. Abu Dzar menolakkan dengan tangan, katanya, "Menyingkirlah daripadaku. Bukankah kamu telah menjadi seorang pejabat hingga terus-menerus mendirikan gedung, memelihara ternak dan mengusahakan pertanian?" Abu Hurairah menyanggah dengan gigih dan menolak semua desas-desus itu. Ya, mungkin Abu Dzar bersikap keterlaluan dalam pandangannya terhadap harta dan kekuasaan. Tetapi ia mempunyai logika yang harus dikukuhkan dengan kebenaran dan keimanannya. Maka Abu Dzar berdiri dengan cita-cita dan karyanya, dengan fikiran dan perbuatannya, mengikuti pola yang telah dicontohkan bagi mereka oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Dan seandainya sebagian orang melihat bahwa ukuran itu terlalu ideal yang tak mungkin dapat dicapai, tetapi Abu Dzar menyaksikannya sebagai contoh nyata yang telah menggariskan jalan hidup dan usaha, terutama bagi pribadi yang hidup di masa Rasulullah, yakni yang melakukan sholat di belakangnya, berjihad bersamanya, dan telah mengambil baiat akan patuh dan mentaatinya. Lagi pula, sebagaimana telah kita kemukakan, dengan penglihatannya yang tajam, ia melihat bahwa harta dan kekuasaan itu mempunyai pengaruh menentukan terhadap nasib manusia. Oleh sebab itu, setiap kebobrokan yang menimpa amanat tentang keadilan dan kekuasaan dalam soal harta akan menimbulkan bahaya hebat yang harus segera disingkirkan. Sepanjang hayatnya, dengan sekuat tenaga Abu Dzar memikul panji contoh utama dari Rasulullah dan kedua sahabatnya, menjadi penyangga dan sebagai orang terpercaya memeliharanya, dan ia menjadi mahaguru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Pada suatu kali ditawarkan orang kepadanya sebuah jabatan sebagai amir di Irak. Katanya, "Demi Allah, tuan-tuan tak akan dapat memancingku dengan dunia tuan-tuan itu untuk selama-lamanya." Kali yang lain, seorang kawan melihatnya memakai jubah usang. Maka katanya, "Bukankah Anda masih punya baju yang lain? Beberapa hari yang lewat, saya lihat Anda punya 2 helai baju baru." Abu Dzar menjawab, "Wahai putra saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripadaku." Kata kawan itu pula, "Demi Allah, Anda juga membutuhkannya." Menjawablah Abu Dzar, "Ampunilah ya Allah, kamu terlalu membesarkan dunia. Tidakkah kamu lihat burdah yang saya pakai ini? Dan saya punya satu lagi untuk sholat Jumat. Saya punya seekor kambing untuk diperah susunya, dan seekor keledai untuk ditunggangi. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini?" Pada suatu hari, ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Katanya, "Ausoni khalili bisab'in, amaroni bihubbil masakina wad dunuwi minhum, wa amaroni an anzura ila man huwa duni, wa la anzura ila man huwa fawqi, wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an, wa amaroni an asilar rahim, wa amaroni an aqulal haqqa wa in kana murran, wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laim, wa amaroni an ukthira min la haula wa la quwwata illa billah." Aku diberi wasiat oleh junjunganku dengan 7 perkara. Disuruhnya aku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Disuruhnya aku melihat kepada orang yang di bawahku dan bukan kepada orang yang di atasku. Disuruhnya aku agar tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Disuruhnya aku agar menghubungkan tali silaturahmi. Disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun pahit. Disuruhnya aku agar dalam menjalankan agama Allah tidak takut celaan orang. Dan disuruhnya agar memperbanyak menyebut la haula wala quwwata illa billah. Sungguh ia hidup menjalani wasiat itu, dan ditempanya corak hidupnya sesuai dengan wasiat itu.
hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Imam Ali, tak seorang pun tinggal sekarang ini yang tidak memperdulikan celaan orang dalam menegakkan agama Allah, kecuali Abu Dzar. Hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta, untuk menjatuhkan yang salah dan menegakkan yang benar, mengambil alih tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan peringatan. Mereka larang ia memberikan fatwa, tapi suaranya bertambah lantang. Katanya kepada yang melarang itu, "Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, seandainya tuan-tuan menaruh pedang di atas pundakku, sedang menurut rasa hatiku masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Rasulullah yang kudengar daripadanya, pastilah akan kusampaikan juga sebelum tuan-tuan menebas batang leherku. Wahai, kenapa kaum muslimin tak hendak mendengarkan nasihat dan tutur katanya waktu itu? Seandainya mereka dengarkan, pastilah fitnah yang berkobar dan berlarut-larut, yang menjerumuskan pemerintah dan masyarakat Islam pada bahaya, padam dan mati dalam kandungan." Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakratul maut di Rabadhah, suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Utsman radhiyallahu an. Nah, marilah kita mendapatkannya untuk melepas kepergian orang besar ini dan menyaksikan akhir kesudahan dari kehidupannya yang luar biasa. Seorang perempuan kurus yang berkulit kemerah-merahan dan duduk dekatnya menangis. Perempuan itu adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tangiskan? Padahal maut itu pasti datang." Jawabnya, "Karena Anda akan meninggal, padahal pada kita tak ada kain untuk kafanmu." Abu Dzar tersenyum dengan amat ramah, seperti halnya orang yang hendak merantau jauh. Lalu berkata kepada istrinya itu, "Janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika saya berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, saya dengar beliau bersabda, 'Pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar, yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman.' Semua yang ada di majelis Rasulullah itu telah meninggal di kampung dan di hadapan jemaah kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali daku. Nah, inilah daku sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikanlah olehmu jalan. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, saya tidak bohong dan tidak pula dibohongi. Dan ruhnya pun kembali ke hadirat Allah, dan benarlah tidak salah." Kafilah yang sedang berjalan cepat di padang Sahara itu terdiri atas rombongan kaum mukminin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum sampai ke tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat sesosok tubuh yang terbujur seperti tubuh mayat. Sedang di sisinya seorang wanita tua dengan seorang anak, kedua-duanya menangis. Dibelokkannya kekang kendaraan ke tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota rombongan. Dan demi pandangannya jatuh ke tubuh mayat, tampak olehnya wajah sahabatnya, saudaranya seagama dan saudaranya dalam membela agama Allah, yakni Abu Dzar. Air matanya mengucur lebat, dan di hadapan tubuh mayat yang suci itu ia berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun duduklah. Lalu diceritakannya kepada para sahabatnya maksud dari pujian yang diucapkannya itu. Anda berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan nanti seorang diri. Ucapan itu terjadi di waktu Perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitahkan untuk maju memapak dan menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di suatu tempat, telah siap perang akan menggempur umat Islam. Kebetulan waktu Nabi menyerukan kaum muslimin untuk berjihad itu di saat musim susah dan panas terik. Tempat yang akan dituju jaraknya amat jauh, sedang musuh menakutkan pula. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan ikut serta karena berbagai alasan. Rasulullah dan para sahabatnya berangkatlah, diikuti oleh sebahagian orang setengah terpaksa karena enggan.
dan bertambah jauh perjalanan mereka. Bertambah pula kesulitan dan kesusahan yang diderita. Bila ada orang yang tertinggal di belakang, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si Anu telah tertinggal." Maka ujarnya, "Da'uhu, fa in yaku khairun, fasayulhikuhullahu bikum, wa in yaku ghairu dhalik, faqad arahakumullahu minhu." Biarkanlah, andainya ia berguna, tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian, dan seandainya tidak, maka Allah telah membebaskan kalian daripadanya. Pada suatu kali, mereka melihat berkeliling. Kiranya tiada tampak oleh mereka Abu Dzar. Maka kata mereka kepada Rasulullah SAW, "Abu Dzar telah tertinggal." Keledainya menyebabkan ia terlambat. Rasulullah mengulangi jawabannya tadi. Keledai Abu Dzar memang telah amat lelah disebabkan lapar dan haus, serta terik matahari, hingga langkahnya menjadi gontai. Ada dicobanya dengan berbagai akal menghalaunya agar berjalan cepat, tetapi kelelahan bagai merantai kakinya. Abu Dzar merasa bahwa jika demikian ia akan ketinggalan jauh dari kaum muslimin, hingga tak dapat mengikuti jejak mereka. Maka ia pun turun dari punggung kendaraannya, diambilnya barang-barang dan dipikul di atas punggungnya, lalu diteruskannya perjalanan dengan berjalan kaki. Dipercepatlah langkahnya di tengah-tengah padang pasir yang panas bagai menyala itu, agar dapat menyusul Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di waktu pagi, ketika kaum muslimin telah menurunkan barang-barang mereka untuk beristirahat, tiba-tiba salah seorang dari anggota rombongan melihat dari kejauhan debu naik ke atas. Sedang di belakangnya kelihatan sosok tubuh seorang laki-laki yang mempercepat langkahnya. "Wahai Rasulullah," kata orang yang melihat itu ada seorang laki-laki berjalan seorang diri. Ujar Rasulullah SAW, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka melanjutkan pembicaraan sambil menunggu pendatang itu selesai menempuh jarak yang memisahkan mereka. Di saat mana mereka akan mengetahui siapa dia? Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat. Langkahnya bagai distakkan dari pasir lembut yang membara, sementara beban di punggung bagai menggantungi tubuhnya. Namun ia tetap gembira penuh harapan, karena berhasil menyusul kafilah yang dilingkungi berkah, dan tidak ketinggalan dari Rasulullah SAW dan saudara-saudaranya seperjuangan. Setelah ia sampai dekat rombongan, seorang berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia Abu Dzar." Sementara itu, Abu Dzar menunjukkan langkahnya ke arah Rasulullah, dan demi Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyuman di kedua bibir beliau, sebuah senyuman yang penuh santun dan belas kasihan. Sabdanya, "Yarhamullahu Aba Dzarrin, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'atsu wahdah." Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Setelah berlalu masa 20 tahun atau lebih dari hari yang kita sebutkan tadi, Abu Dzar wafat di padang pasir Rabadah sebatang kara. Setelah sebatang kara pula ia menempuh hidup yang luar biasa, yang tak seorang pun dapat menyamainya. Dan dalam lembaran sejarah, ia muncul sebatang kara, yakni orang satu-satunya, baik dalam keagungan zuhud maupun keluhuran cita. Dan kemudian di sisi Allah, ia akan dibangkitkan nanti sebagai tokoh satu-satunya pula, karena dengan tumpukan jasa-jasanya yang tidak terpemadai banyaknya, tak ada lowongan bagi orang lain untuk berdampingan. Demikianlah kisah perjalanan hidup Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal sebagai tokoh gerakan hidup sederhana. Mudah-mudahan kita mendapatkan aliran keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.